Dan mereka bilang bahwa benda bulat tersebut jatuh ke Pejeng. Kalau menurut gua ini bukan jatuh, tapi mendarat, bro. Pesawat UFO-nya mendarat. Ini bukan meledak, tapi ditembak oleh UFO. Untuk nutupin kedok, makanya dia ganti sebagai Nekara. Sehingga orang-orang berpikir ini adalah Nekara di zaman dulu yang jatuh dari langit. Padahal itu UFO. Nekara tersebut, pinggirannya itu ada gambar muka. Cuman mukanya ini bukan kayak muka orang. Aneh banget mukanya. Kalau misalkan bener ini ditembak oleh UFO, berarti kejadian tersebut adalah sejarah, mungkin awal pembunuhan alien terhadap manusia. Ada sebuah cerita rakyat Bali yang terkenal mengenai Pejeng, yaitu sebuah desa berusia 1200 tahun di Gianyar, Bali. Banyak orang Bali yang mengenal Pejeng dari cerita orang-orang desa zaman dulu yang selalu mengkait-kaitkan Pejeng dengan bulan jatuh. Kok bisa ada bulan jatuh? Dulu ada cerita ada benda berbentuk bulat yang bersinar seperti bulan jatuh di desa Pejeng. Benda bundar tersebut nyangkut di atas pohon dan menerangi seluruh desa. Karena cahayanya yang lumayan terang, orang-orang desa itu udah nggak perlu nyalain lampu minyak lagi. Tetapi bulan jatuh ini tuh bikin kesel para maling. Mereka nggak bisa jalanin aksinya di malam hari karena terlalu terang. Ada seorang pencuri yang nekat memanjat pohon di mana benda bundar tersebut tuh nyangkut. Pencuri tersebut kepikiran untuk mengencingi benda bundar tersebut supaya cahayanya padam. Bukannya cahayanya padam, malahan kencingnya si pencuri bikin benda tersebut meledak dan nyawa si pencuri hilang. Keesokan harinya, penduduk menemukan sebuah nekara raksasa yang berbahan perunggu di lokasi kejadian. Nekara ini yang wujudnya persis drum raksasa sekarang disimpan di Pura Penataran Sasih Pejeng. Wujudnya bundar sempurna, hampir mirip bulan purnama. Orang-orang percaya bahwa nekara itu adalah bulan jatuh yang sinarnya telah padam. Kalau menurut gua ini adalah kata kiasan, mirip seperti bulan. Bukan berarti bulannya itu benar-benar jatuh. Kalau bulan benar-benar jatuh ke bumi ya kiamat, kita mati semua. Ada seorang arkeolog Belanda yang bernama Dr. Goris. Dia melakukan penelitian kepada nekara tersebut. Dr. Goris mengajak teman-temannya arkeolog dari Belanda untuk melakukan investigasi penanggalan karbon. Ternyata tahun dibuatnya nekara tersebut itu dari tahun 2000 sampai 2100 tahun yang lalu. Dr. Goris menyimpulkan bahwa bulan Pejeng itu adalah warisan zaman perunggu dari Dongson, Vietnam. Ini baru kesimpulan sementara dari Dr. Goris, karena motif nekara Pejeng sama sekali berbeda dengan motif-motif nekara sejenis hasil karya kebudayaan Dongson. Arkeolog hingga kini belum bisa menemukan dengan cara apa nekara itu dibuat. Apakah ditempa, dicetak dengan cetakan batu, atau dicetak dengan lilin sarang lebah. Yang jelas, motif nekara bulan Pejeng adalah satu-satunya yang ada di dunia, karena tidak ditemukan pada artefak sejenis dari kebudayaan Dongson, Vietnam. Nah ini ya, nekara bulan Pejeng cuma satu-satunya di dunia. Tidak ditemukan artefak sejenis dari kebudayaan yang lain. Jadinya ini nekara buatan siapa? Karena cuma satu-satunya di dunia dan tidak ditemukan artefak sejenis. Bali dan Indonesia boleh bangga karena bulan Pejeng dinobatkan sebagai warisan artefak zaman perunggu terbesar di dunia. Jika diteliti dari legenda bulan Pejeng mulai berakar pada abad ke-11 saat Bali diperintah oleh Raja Udayana Warmadewa. Yang bikin hal itu fantastis adalah orang-orang pada abad ke-11 menceritakan bahwa benda tersebut tuh meledak dan menewaskan seorang maling.
Meledak bro, meledak. Gimana caranya Nekara tersebut tuh bisa meledak? Ini yang masih bingung loh. Dan bisa mengeluarkan cahaya. Tadi dibilang mengeluarkan cahaya yang bisa menerangi seluruh desa. Kalau misalkan kalian bilang, alah itu mah paling minyak. Pada saat itu belum ada kompor gas. BBM itu nggak ada. Apalagi bom, itu kagak ada. Bahkan orang China baru bawa mesiu ke Jawa itu baru ke abad ke-13. Oke, kalau misalkan sekarang itu adalah ledakan dari mesiu, sekarang siapa yang naruh mesiu bercahaya yang menerangi seluruh desa itu di atas pohon dan meledak jika dikencingin? Itu siapa yang naruh dan siapa yang buat? Ternyata kisah bulan jatuh di Peijing ini berawal dari langit. No kan bener kan apa yang selalu gue bilang, bahwa di zaman dulu banyak budaya, legenda, atau cerita-cerita dari banyak negara di dunia selalu berkaitan dengan makhluk yang turun dari langit ataupun ada benda aneh yang turun dari langit. Katanya dulu itu ada benda bundar di langit yang selalu mengikuti gerakan arah bulan. Kemanapun bulan bergerak, selalu benda bulat tersebut mengikuti. Orang-orang menyebut benda bundar yang cahayanya mirip bulan itu sebagai roda kereta yang menarik bulan di jalurnya. Suatu hari karena poros rodanya yang keropos karena korosi atau hal-hal yang lain, akhirnya roda kereta tersebut lepas dan jatuh ke bumi. Roda kereta inilah yang akhirnya disebut sebagai bulan jatuh di Peijing. Jika legenda bulan jatuh di Peijing ini adalah mitos, berarti orang abad ke-11 tuh punya imajinasi tingginya bukan main. Tetapi kenyataannya semua penulis-penulis terkenal, arsitek, dan lain-lain, semuanya itu mendapatkan imajinasi dari apa yang dia lihat loh. Karena bendanya itu ada, nyata. Makanya mereka dapat imajinasi itu, bisa gambar dan lain-lain. Biasanya semakin detail imajinasi seseorang, maka benda yang dia lihat itu berarti semakin nyata, betulan ada. Kemudian dia menggabungkan dan mengembangkan pengalaman nyatanya itu dengan cara yang unik. Mungkinkah legenda bulan jatuh di Peijing adalah sebuah pengalaman yang nyata dan benar-benar terjadi pada saat itu? Kalau gue bilang pada saat itu ada hal lain yang terjadi, memang betul itu adalah Nekara. Kalau menurut gua, tadi kan mereka bilang ada benda bulat terbang bercahaya mengikuti gerakan bulan. Itu bisa aja UFO. Dan mereka bilang bahwa benda bulat tersebut jatuh ke Peijing. Kalau menurut gua ini bukan jatuh, tapi mendarat bro. Pesawat UFO-nya mendarat. Kemudian UFO yang mendarat di atas pohon dengan cahayanya yang begitu terang menyinari seluruh desa. Sampai ada maling yang memanjat pohon tersebut dan mengencingi UFO-nya. Karena dia menganggap air bisa memadamkan cahaya tersebut. Pada akhirnya mereka bilang maling tersebut meledak karena kencingin benda tersebut. Kalau menurut gua ini bukan meledak, tapi ditembak oleh UFO. Kalau misalkan benar ini ditembak oleh UFO, berarti kejadian tersebut adalah sejarah, mungkin awal pembunuhan alien terhadap manusia. Kalau kalian pernah nonton Star Trek, ada satu kapten yang bernama James T. Kirk. Ada scene di mana dia di salah satu planet berpenghuni, tapi orang-orang yang huni planet tersebut masih primitif. Akhirnya James T. Kirk diomelin atasannya karena ketahuan munculin pesawat luar angkasa di depan orang-orang primitif tersebut. Dengan maksud dia kasih lihat teknologi canggih ke orang-orang primitif tersebut. Kejadian ini bisa aja sama seperti di Peijing ketika UFO nembak maling tersebut. Untuk nutupin kedok, makanya dia ganti sebagai Nekara. Sehingga orang-orang berpikir ini adalah Nekara di zaman dulu yang jatuh dari langit. Padahal itu UFO. Soalnya kalian tahu nggak, Nekara tersebut pinggirannya itu ada gambar muka. Cuman mukanya ini bukan kayak muka orang, aneh banget mukanya. Bisa aja itu muka alien.
muka yang bikin Nekara tersebut. Aduh. Udah. Pikiran liar ini namanya pikiran liar. Gimana menurut kalian? Kalau itu sih menurut gua. Thank you teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.